Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Rahman. Saya merupakan dosen jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Aritama Surabaya. Oke, hari ini kita mau membahas tentang uji kompetensi untuk Junior Technical Support. Oke, eh, hari ini tanggal 11 November tahun 2023. Saya merupakan asesor kompetensi dengan nomor ID MET.000011702015. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ini adalah bukti sertifikat kompetensi saya. Materi kita hari ini ada 9 topik. Topik pertama adalah mengidentifikasi perangkat penyusun komputer. Materi kedua adalah melakukan inventarisasi hardware. Lalu yang ketiga adalah melakukan inventarisasi software. Yang keempat adalah memperbaiki CPU. Yang kelima adalah melakukan setting BIOS. Yang keenam adalah melakukan instalasi sistem operasi. Yang ketujuh adalah melakukan instalasi software aplikasi. Yang kedelapan adalah mencegah komputer dari serangan berbagai jenis virus. Yang kesembilan adalah memperbaiki komputer yang terinfeksi virus. 9 ini nanti akan membawa teman-teman untuk memahami bagaimana sebenarnya sertifikasi BNSP untuk Junior Technical Support. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi perangkat penyusun komputer dengan kode unit J.620.900.001.02. Oke, kode unit ini yang pertama adalah konsep tentang bagaimana kita mengidentifikasi perangkat penyusun komputer. Teman-teman, pada saat kita itu akan merakit sebuah komputer. Konsepnya adalah kita akan merakit sebuah komputer. Ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh setiap orang, setiap user yang akan melakukan perakitan sebuah komputer. 3 hal tersebut antara lain adalah mempersiapkan perangkat penyusun komputer, mengidentifikasi perangkat penyusun komputer, dan yang ketiga adalah memeriksa hasil identifikasi perangkat penyusun komputer. Teman-teman yang harus diingat-ingat, kalau kita sebuah laptop, kita nggak akan tahu dalamnya seperti apa pada umumnya. Kita cuma tinggal beli spek yang ada, ya udah selesai. Tapi kalau untuk sebuah perangkat penyusun komputer, saat teman-teman itu akan melakukan perakitan sebuah komputer atau akan merakit sebuah komputer sendiri, maka ada beberapa hal yang perlu kita beli. Yang pertama adalah mainboard. Yang kedua adalah prosesor. Yang ketiga adalah RAM. Yang keempat adalah hard disk. Yang kelima adalah VGA. Yang keenam adalah sound card. Yang ketujuh adalah line card. Yang kedelapan adalah monitor. Yang kesembilan adalah keyboard. Yang ke-10 adalah mouse. Yang ke-11 adalah optical disc, entah itu CD, DVD, atau Blu-ray. Yang ke-12 adalah stabilizer. Biasanya teman-teman akan menyebutnya Stafford ya. Stabilizer bukan itu sebenarnya. Alat untuk menstabilkan tegangan. Next. Nah, perangkat penyusun komputer yang pertama yang perlu kita bahas adalah mainboard. Mainboard ini merupakan tempat letak dari perangkat komputer yang biasanya kita gunakan. Mainboard ini biasanya disebut juga dengan motherboard
atau MOPO. Nah, di dalam MOPO ini kalau ini dengan pakai board yang lama itu ada slot ISA, yang ini slot ISA, ini slot PCI expansion slot ya. Lalu ini adalah untuk VGA, ini adalah untuk prosesor, kebetulan slot 1. Jadi ini jenisnya ada slot 1. Ada yang VGA atau 370 gitu ya. Ini memori RAM zaman yang lama ini ya, EDORAM biasanya atau SRAM gitu ya. Nah, lalu di dalam sini ada port-port yang lain seperti VGA, untuk port VGA standar ya. Terus di sini ini adalah untuk sound card dan lain-lainnya, printer gitu ya. Lalu ada keyboard, mouse dan sebagainya. Nah, ini mainboard. Mainboard ini menjadi hal yang utama yang akan kita beli untuk mendapatkan performa yang bagus dari sebuah PC. Jadi beda harga, beda kualitas. Dan itu harus diperhatikan oleh teman-teman semua yang akan melakukan perakitan sebuah PC. Perangkat mesin komputer yang kedua adalah prosesor. Teman-teman seperti diketahui bahwasanya prosesor ini merupakan otak dari komputer kita, di mana prosesor ini uh, akan menjadi pemikir dari apa yang mau kita kerjakan sebenarnya. Nah, prosesor ini uh, biasanya di beberapa tempat menyebutnya CPU atau Central Processing Unit. Nah, uh, CPU ini tempat, tadi saya bilang bahwa tempat untuk berpikir, logika dan sebagainya. Nah, di Indonesia prosesor ini yang paling banyak muncul adalah punyanya AMD atau Advanced Micro Device dan Intel. Nah, biasanya teman-teman yang berfokus pada pengembangan game atau bermain game akan membeli uh, prosesor komputer dengan prosesor, membeli komputer dengan prosesor yang menggunakan jenis AMD karena dukungan AMD di dunia game sangat besar. Cuman AMD ini seringkali cepat panas, makanya kenapa di beberapa komputer itu diperlukan uh, apa ini power supply yang gede untuk memberikan cukup daya untuk membuang panas sebuah ruang di komputer. Jadi dikeluarkan panasnya, bukan malah sembur ya, tapi dikeluarkan. Uh, sedangkan prosesor Intel itu digunakan untuk uh, biasanya untuk pekerjaan kantor, matematika, seperti itu. Nah, di baru-baru ini di tahun 2023 ini ada prosesor baru dari sisi uh, smartphone yang bisa digunakan untuk mengakses uh, apa ini sistem operasi Windows. Entah nanti bagaimana seperti apa, nanti kita lihat aja ke depannya. Perangkat komputer ketiga yang perlu kita perhatikan adalah RAM. RAM singkatan dari Random Access Memory. RAM ini merupakan salah satu media penyimpanan data sebenarnya, tapi sifatnya mudah hilang. Nah, ada beberapa jenis RAM, ada Edo, ada SD-RAM, DDR, DDR2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, sebagai penyedia penyimpan data, RAM ini sifatnya volatil atau mudah hilang. Kalau zaman dulu tahun 96-97 saat saya menjadi asisten lab itu, RAM ini gedenya cuma 1 mega. Bayangkan gedenya cuma 1 mega. Bukan 1 giga ya, 1 mega. Di situ biasanya sebuah komputer dengan RAM 4 mega itu udah sangat gede waktu itu. Dan itu betul-betul membuat kita itu senang gitu ya. Senang. 32 mega aja senang, apalagi yang ini. Nah, akhirnya memori, kalau dulu kan pakai disket tuh untuk nyimpen datanya.
tapi lambat. Kalau di set itu nanti krek gitu. Nah, untuk mengatasi itu, maka kami biasanya menggunakan teknik tertentu untuk menggunakan memori ini sebagai media penyimpanan data sementara. Media penyimpanan data sementara. Tetapi kalau pas lampunya padam atau listrik mati, loss power itu ya hilang datanya. Jadi harus hati-hati. Dan dulu yang namanya stabilizer atau power supply itu, sorry, power supply unit ya. Oh bukan, sorry, stabilizer UPS, uninterruptible power supply yang bisa support untuk cadangan itu sangat mahal zaman dulu. Oleh karena itu kita nggak pakai itu biasanya. Perangkat komputer berikutnya adalah hard disk. Hard disk ini seperti yang saya tampilkan ini adalah hard disk dengan konteks sistemnya pakai pembacaan data pakai piringan ya, pakai plater biasanya. Ada motor platernya, ada splitter wide, ada aktuator yang jarumnya ini nih, aktuator ini aktuator. Klik 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 gitu, ini ada read write kita dia baca klik klik gitu. Dan ini piringannya muter terus. Nah, hard disk ini merupakan salah satu media penyimpanan data yang ada di komputer. Kalau dulu hard disk jenisnya ada IDE, ada sekasi, ada serial ATA, dan SSD. Itu zaman itu lagi booming ya. Nah, eh, malah sekarang udah berkembang, ada NVMe, ada lagi sekarang SSD yang betul-betul lebih kompak lagi. Terus yang terbaru itu NVMe. NVMe ini sangat simple sehingga nanti komputer atau laptop biasanya itu akan lebih tipis, lebih compact ya kalau bisa kalian itu. Nah, harddisk ini akan berpengaruh kepada kondisi penyimpanan data kita. Dan biasanya di sini ada kecepatannya RPM misalnya 3200, 3700, 5400 zaman dulu seperti itu. Semakin cepat sebenarnya. Oke ya, ini bagian-bagian dari hard disk yang mungkin dikenalkan oleh teman-teman. Ada interface-nya, ada jumpernya, ada power supply. Ini untuk pengisi daya-daya di sini. Ini jumper mau dibuat master, slave atau auto detect ya. Biasanya begitu. Bagian kelima adalah VGA. VGA adalah tempat atau merupakan perangkat keras yang bertugas sebagai alat display ya, alat display. Jadi kalau dulu itu ada yang monokrom VGA, ada EGA, ada XGA, ada SVGA. Kalau sekarang udah 4K, bayangin sekarang udah 4K. Nah, semakin dukungan semakin tinggi biasanya semakin mahal dengan konteks bahwa itu supportingnya sangat tinggi. Nah, tadi saya di bagian awal di Mupu nyebutin ada slot ISA, PCI, AGB, PCIX ya. PCIX itu digunakan untuk tempat-tempat VGA. Bahkan saat ini teknologi VGA yang bagus digunakan untuk data mining, untuk mencari nambang data ya, atau nambang data untuk mencari Bitcoin misalnya. Next, setelah VGA ada lagi sound card. Sound card ini kalau kita mau komputer kita bisa ada bunyinya, gitu ya, ada bisa nyetel musik, nyetel film, itu butuh sound card. Kalau sekarang kan teman-teman nggak pernah tahu itu apa, yang penting ada colokannya di ceknya itu udah masukin itu sebenarnya colokan sound card. Nah, kalau sound card seharusnya banyak lubang begini, minimal 4 sebenarnya. Untuk port apa ini, untuk port audio ada, untuk port analognya audio juga ada, untuk output stereo juga ada, macam-macam. Nah, itu yang saat ini mulai tidak ada karena emang udah compact nih, teknologinya canggih. Kalau ini dulu sepertinya Sound Blaster, punyanya siapa ya, saya lupa Sound Blaster ini. Tapi dulu ini Sound Blaster yang paling saya gemari waktu itu. Eh, Nanti kedepannya malah sound itu bisa dukungannya dulu kan 2.1 dia dukungan speakernya 5.1, 7.1, mungkin sekarang lebih lagi dari itu. Makanya kenapa kalau di bioskop-bioskop itu soundnya udah mulai bagus dan itu seolah-olah melingkar di telinga kita ya, di belakang kita, di depan, di belakang. Nah, itu mempengaruhi dari soundcard yang kita punya. Dengan dukungan otomatis speaker dong, pastinya nggak mungkin soundcard doang gitu ya. Nah, perangkat berikutnya adalah
line card. Line card atau kartu jaringan merupakan satu alat atau kartu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer yang lain ya. Line card bentuknya dulu seperti ini. Ada yang slot ISA, ada yang PCI, ini sekarang ada PCI X ya. Nah, eh, dulu sih bentuknya seperti ini. Sekarang teman-teman di laptop sudah muncul otomatis, bahkan mungkin sekarang mainboard yang baru udah otomatis masuk itu by default langsung masuk ke dalamnya, dan kita nggak pernah tahu beli alat begini. Makanya kenapa kalau junior technical support itu baiknya kita akan tahu barang-barang yang akan digunakan atau yang akan dirakit pada sebuah komputer. Nah, line card ini eh, biasa juga disebut dengan NIC atau Network Interface Controller ya, atau Network Interface Card. Kecepatan line card dulu masih 10 Mbps, dulu 10 Mbps, lalu meningkat lagi ada 100 Mbps, 1 Gbps, dan 10 Gbps. Sekarang udah lebih dari itu. Ingat ya, Mbps itu megabit per second, bukan megabyte ya, megabit per second. Kalau Gbps berarti gigabit per second. Kalau 100 MB besar itu berarti megabyte, bukan bit per second. Kalau bit per second hubungan sama kecepatan transport data. Nah, jenis konektor yang digunakan waktu itu mulai BNC, ini BNC ya, ini BNC. Lalu ada RJ45 yang ini ya, atau SFP Smart Form Factor, biasanya model-model kayak begini. Dan ini beda-beda. Sekarang malah lebih bagus lagi, lebih teknologi lebih canggih. Yang berikutnya adalah monitor. Monitor ini salah satu tempat, salah satu bagian yang uh, penting untuk display yang kita miliki. Nah, monitor ini dulu masih bentuknya CRT seperti ini. CRT itu singkatan dari katoda ray tube. Terus berkembang menjadi LCD, Liquid Crystal Display. Dan sekarang udah LED dengan menggunakan teknologi light emitting diode. Dan semakin ini semakin mahal. Sekarang udah support sampai 4 kilo. Mungkin kalau salah kemarin ada yang 8 ya. Yang terbaru itu ada 8G. Dengan kalau nggak salah kok yang 65 inch saja itu sampai sekitar 65 60 sampai 20. Ada yang jual 6 juta, ada yang jual 20, tergantung mereknya ya. Merek X produksi negara A itu bisa sampai cuma 7 juta. 65 inch atau 58 misalnya. Ya udah, kita beli kalau mau ya beli itu. Dan teknologinya semakin canggih itu, dan menghasilkan gambar yang sangat bagus, gambar yang kita bilang wow gitu ya, tidak terbayangkan waktu zaman dulu. Dulu masih pecah-pecah, sekarang jauh warni gitu ya. Nah, perangkat berikutnya adalah keyboard. Keyboard ini alat inputan ya. Dulu kalau zaman perkembangan komputer dulu itu namanya punch card. Punch card yang taruh di alat khusus dibaca. Nah, dulu yang ini masih kalau pakai wire ya, kalau pakai kabel itu bentuknya PS2 atau yang lama ya. DIN, kalau ini DIN ada PS2, sekarang udah USB. Bahkan sekarang udah banyak orang yang menggunakan wireless. Kalau dulu kan orang pakai wireless masih bingung, masih apa namanya ya, takut ya. Sekarang udah mereka udah malah suka dengan wireless gitu loh. Dengan teknologi perkembangan keyboard yang saat ini. Selain keyboard ada lagi mouse. Mouse ini uh, sekarang pun udah mau ditinggalkan dengan yang kabel. Kecuali kalau mereka membutuhkan, tapi biasanya enggak. Mereka kalau mahasiswa sekarang udah mulai pakai yang wireless gitu ya. Sekarang mouse wireless 50.000 udah dapat gitu ya. Kalau dulu kan mahal. Kalau mohon maaf nyebut merek, yang Logitech ini yang saya pakai itu sekitar 200.000. Itu udah silent gitu. Dan itu tidak dengar enak kalau menurut saya. Bahkan ada teman saya yang membelinya itu sampai 2,5 juta loh, yang katanya bisa bunyi cekik 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 gitu, sama dengan keyboard itu. Nah, mouse berikutnya selain yang wireless ini juga ada yang ergonomik ini. Logitech ini nyiptain mouse ergonomik, dan biasanya dihubungin dengan DPI, dot per inch-nya. Semakin tinggi DPI-nya semakin
banter atau cepat untuk kecepatan untuk akses datanya. Berikutnya adalah optical disc. Optical disc ini kalau dulu bentuknya adalah CD-ROM, lalu DVD-ROM, sekarang jadi Blu-ray ya. Optical disc ini merupakan media penyimpanan data yang dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser berdaya rendah. Optical disc yang ada saat ini itu mulai dari CD, DVD, dan Blu-ray. Kalau Blu-ray itu supportnya sampai 20 giga dulu ya, tapi sekarang udah mulai hilang sepertinya karena memang teknologi saat ini udah dikuasai oleh USB ya, flash disk ya. Sekarang aja harddisk 5 tera itu nggak gede, kecil. Kemarin saya beli harddisk 5 tera itu sekitar 1,9 5 tera. Ya karena memang kondisinya saat ini file itu banyak. Film itu udah mulai macam-macam. Saya bisa download film ukuran yang 720p, 1080, 4K gitu ya. Ya memang bagus itu kalau setel di monitor yang besar itu pasti hasilnya tetap jernih gitu ya. Ini yang optical disc. Yang berikutnya adalah uh, stabilizer. Stabilizer seperti tadi di awal saya sudah bilang, stabilizer ini tujuannya untuk uh, menjaga arus listrik yang tidak stabil atau biasanya menyebut step up step down ya. Saat arus listrik nggak stabil, staford ini menjadi bagian utama dari komputer kita supaya tidak gampang rusak komputer kita atau laptop kita. Sebenarnya itu. Dan itu apakah bisa dipakai untuk kulkas atau untuk TV boleh, tidak masalah. Memang dia stabilizer. Dan waktu tahun 2000 itu masih ada stafel yang elektrik ya, yang maksudnya yang otomatis itu cuma 80.000 waktu itu. Sekarang udah mulai banyak ditinggalkan yang elektrik, tapi bisa belinya itu yang rotor, rotor yang mesin bunyi atau motor ya, atau rotor non servo motor bunyi krek setiap kali ada step up step down dari sebuah lonjakan listrik itu dia mesti krek 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 gitu untuk uh, apa ini uh, menstabilkan tegangan yang ada, arus yang masuk itu uh, kalau memang dia ada penurunan atau kenaikan dia akan menjaga stabil itu. Hanya saja stafel motor atau stafel ini tidak bisa menyimpan catur daya listrik lain dengan UPS. UPS itu merupakan singkatan dari uninterruptible power supply, di mana di UPS di dalamnya itu ada media penyimpanan listrik. Kalau dibuka itu isinya aki gitu ya, dan itu baterainya itu bisa tahannya bisa sampai 30 menit, ada yang 1 jam, ada yang 4 jam dia. Semakin lama semakin mahal dengan power yang bisa disupport oleh dia. Bagian berikutnya adalah case CPU atau biasanya orang nyebutnya casing ya, casing CPU. Nah, casing ini sebenarnya disesuaikan dengan bentuk mainboardnya. Ada yang ATX, micro ATX, NLX, BTX dan teman-temannya. Nah, biasanya casing ini akan dibanding dengan power supply unit yang biasanya ada di belakang sini. Kalau tidak ada berarti dia kosongan. Yang saya suka power supply itu kalau di Indonesia uh, yang terkenal itu Enlight gitu ya. Cuman mahal itu Enlight itu. Sekarang ada saya di bawahnya Enlight itu ada namanya Simbada. Nah, Simbada juga ngomongin casing seperti ini, tapi di dalamnya sudah ada power supply-nya. Nah, itu kalau dulu kita masih suka Simbada atau Enlight, kalau mau bagus ya Enlight. Katanya sih 1:1, saya nggak tahu masih 1:1, yang pasti kalau yang masuk ke hati dia akan nahan 1 gitu. Nah, dan itu lebih bagus daripada yang Simbada. Tapi Simbada juga agak lebih bagus daripada yang lainnya, yang merek yang anggar merek gitu ya. Tapi saran saya kalau memang mau beli GCPU, coba cari NLEX dulu. Kalau tidak ada beli yang Simbada. Kalau ada
di toko komputer bilang ini mahal, jangan percaya dengan mahal, tapi tanyain dulu bedanya berapa ribu. Kadang-kadang cuma terpaut 10.000 atau 70.000 itu dikatakan mahal. Kalau saya ke mahasiswa saya mahal itu nggak terukur karena harus ada nilai numeriknya gitu ya. Makanya, yuk, oke Mbak, berapa sih mahal itu gitu? Tanya, coba tanyain. Paling itu pokoknya 50 sampai 100.000. Tapi kamu sudah dapat, teman-teman sudah dapat punya Simbada. Tapi kalau Simbada sama Enlek biasanya terpaut 400, 300, 400 ribuan. Nah, tadi sudah ada 11 yang saya jelaskan tentang perangkat komputer. Ya, ada mainboard, ada prosesor, ada RAM, ada hard disk, ada LAN card, ada sound card, ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada optical disc, ada uninterruptible power supply atau stafol, ya. Udah ada banyak perangkat yang mau kita susun kalau mau ngerakit komputer. Nah, secara teoritis perangkat komputer itu atau biasa disebut sistem komputer itu terdiri dari dua perangkat. Satu ada perangkat lunak, dua ada perangkat keras. Ini dua hal yang harus kita ingat, yang harus kita pahami bahwa ada dua perangkat penyusun komputer yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, sekarang untuk proses uji kompetensi. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Sekarang untuk proses uji kompetensi. Pastikan, teman-teman memastikan bahwa perangkat keras komputer itu berada pada tempat yang aman, bersih, dan dalam kondisi kering. Jangan lupa pakai K3-nya ya, itu pakai sepatu atau sendal. Jadi tidak boleh bersentuhan langsung dengan apa namanya ini ubin ya, karena nanti bisa jadi kena strum gitu ya. Nah, selain meletakkan komputer perangkat keras bagian-bagian tadi pada tempat yang aman, bersih, dan bukan dalam kondisi kering, yang kedua adalah teman-teman memastikan bahwa dokumen atau manual book pada perangkat keras itu telah siap dan tersedia. Karena masing-masing perangkat keras kayak mainboard itu akan memiliki teknik yang berbeda memasangkannya. Oke ya, karena saya pernah punya cerita, saya mau beli komputer mainboard dengan support 32 GB RAM. Bayangan saya waktu itu, wow, ada 3 slot 32 GB. Ini berarti kalau dikalikan 3 ada berapa ya? 6, ada 96 GB. Oh, banter berarti. Ternyata terlanjur saya beli waktu itu, saya nggak baca mainboardnya karena saya tertarik dengan sponsornya. Saya beli, begitu saya beli saya pasang, ternyata yang bisa support 32 GB itu cuma satu slot, dan itu adanya di slot ketiga, dan itu tahunya dari baca manual book dari mainboard tersebut. Maka yang paling saran saya yang penting jangan sampai tidak membaca manual book, karena itu eh, dasar untuk memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu betul. Next, pada saat proses identifikasi perangkat penyusun komputer, harus dipastikan bahwa teman-teman itu memahami buku manual, entah itu CD-ROM, prosesor, VGA, LED card, ataupun mainboard. Dan pastikan bahwa teman-teman itu telah mendaftar atau mendata dengan spesifikasi yang ada. Lalu kelompokkan perangkat tersebut sesuai dengan daftar yang ada. Jadi sudah disebutin ya, ada perangkat kelas yang seperti ini dan macam-macamnya. Nah, contohnya kalau saya mau meletakkan, maka saya letakkan di atas meja yang bersih, kok tidak kotor, terus lalu tidak basah, ya, UPS, proses dan sebagainya. Nah, kayak begini, semua diletakkan semuanya.
sehingga nanti bisa diakses secara langsung dan tidak terjadi konsleting. Oke, untuk bagian pertama kita sudah cukup. Kita sudah melakukan identifikasi perangkat penyusun komputer. Tadi kalau diingat-ingat ada motherboard, prosesor, RAM, VGA, lalu ada hard disk, ada optical disk, keyboard, mouse, monitor, lalu ada lagi power supply ya, ada lagi uninterruptible apa namanya ini stabilizer ya, ada line cardnya, sound cardnya gitu ya, semua sudah ada dan kita sudah mengetahui fungsi masing-masing. Saran saya diingat-ingat, dipahami supaya kita tidak terjadi kegagalan saat uji kompetensi nanti. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini untuk unit pertama dari Junior Technical Support. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Coy.